Manfaat mendukung perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sangat banyak sekali. Nah, di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Faqih Al-Mu'allim akan menerangkan beberapa manfaat mendukung perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang pertama, menjaga nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang agung dari pemalsuan dan penipuan oknum-oknum yang bertujuan duniawi. Karena mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu memudahkan untuk menaklukkan siapapun. Kalau misalnya ada orang-orang Islam yang masih awam, kemudian kita mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ditambah penampilannya sangat meyakinkan, maka ini sangat mudah untuk penipuan dan pembodohan. Nah, perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah menjaga nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang agung, yang sangat keramat dari pemalsuan dan penipuan siapapun. Kemudian manfaat yang kedua, menjaga kemurnian akidah Islamiyah dan ajaran agama Islam dari dongeng-dongeng khurafat yang menyesatkan. Karena ternyata banyak sekali oknum-oknum habaib alwi yang suka cerita-cerita dongeng-dongeng yang bohong, yang dusta. Bahkan ada beberapa video yang viral menyebar di mana-mana. Orang-orang tahrim itu hebat luar biasa. Pedagang-pedagangnya menjadi wali-wali Allah. Pedagang-pedagang di pasar tuh wali-wali Allah. Bahkan tukang ban di pinggir-pinggir jalan juga wali-wali Allah. Ini kan dongeng yang terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari provokasi, adu domba dan perpecahan. Ini sudah tidak menjadi rahasia lagi. Karena banyak sekali oknum-oknum habaib alwi yang ceramah di mana-mana selalu adu domba, provokasi, mengakibatkan perpecahan di antara kaum muslimin, antar putra-putra pribumi. Siapapun presidennya, maka senantiasa dihujat, dicaci maki, dihina. Mulai dari Pak Presiden Insinyur Soekarno dihujat, kemudian Soeharto juga dihujat, kemudian Gus Dur apalagi dikatakan buta mata buta hati. Megawati apalagi, yang agak selamat adalah Insinyur B.J. Habibie, ini agak selamat. SBY juga enggak selamat, semuanya hampir dihujat. Apalagi Presiden Joko Widodo dihujat mati-matian, habis-habisan. Nah, sekarang ini Presiden Prabowo Subianto juga tidak luput dari hujatan, caci maki dari mereka. Oleh sebab itulah, mendukung perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari provokasi, adu domba dan perpecahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi dzurriyyahnya anak cucu orang-orang Yaman yang ada di Indonesia, yaitu para habaib alwi. Kemudian manfaat yang keempat, menyelamatkan orang-orang Islam dari pendawiran. Pendawiran itu ya minta uang atau minta harta secara halus atau secara paksa. Didawiri, ini biasanya ada pada para ustadz. Banyak sekali ustadz-ustadz kampung atau kiai-kiai kampung, bahkan ustadz kota atau kiai kota, didatangi oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dan di situ mereka minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Pendawiran. Ini pendawiran secara individu maupun pendawiran secara berjamaah, secara kolektif. Nah, kalau pendawiran secara berjamaah biasanya dilakukan di pengajian-pengajian. Penipuan membawa kiswah, misalnya kiswah, membawa rambut Nabi dan seterusnya. Ini adalah motif-motif duniawi. Dan orang-orang Islam Indonesia yang masih awam percaya saja dengan obrolan mereka, percaya saja dengan kegadarbrus mereka, gedabrus mereka, gedabrus, melepuk, bohong, dusta.
Dan yang menyedihkan adalah orang Islam Indonesia percaya. Jadi ini ada dua hal yang saling membutuhkan. Yang satunya penipu dan pendusta, yang satunya adalah orang-orang bodoh yang senantiasa percaya begitu saja. Oleh sebab itulah, mendukung perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mampu menyelamatkan orang-orang Islam pribumi ini dari pendawiran yang dilakukan oleh para oknum Habaib Alwi. Kemudian manfaat yang kelima, menyelamatkan sejarah Nusantara, sejarah Indonesia, bahkan sejarah Nahdlatul Ulama dari pembelokan yang dilakukan oleh oknum-oknum Habaib Alwi. Manfaatnya banyak sekali. Mendukung perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu mampu menyelamatkan sejarah Nusantara dan bahkan sejarah Nahdlatul Ulama dari pembelokan dan pemalsuan. Ini tidak menjadi rahasia lagi. Banyak sekali pahlawan-pahlawan yang dinisbatkan ke Pak Alwi, pahlawan-pahlawan Nusantara. Bahkan sejarah berdirinya NU banyak sekali yang disusupi dan dibelokkan oleh oknum-oknum Habaib Alwi. Oleh sebab itulah, mendukung perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kita berusaha menyelamatkan sejarah Nusantara yang sebenarnya dari upaya-upaya pembelokan dan pembajakan sejarah. Kemudian manfaat yang keenam, menyelamatkan masyarakat dari tabarukan ke makam-makam palsu, ke kuburan-kuburan palsu. Karena ternyata banyak sekali oknum-oknum habaib yang menyulap kuburan-kuburan menjadi kuburan-kuburan keramat. Padahal kuburan itu sebelumnya tidak jelas. Apalagi ada upaya untuk mengganti nama kuburan. Yang dulunya kuburannya itu nama si A diganti menjadi B. Ini kita bisa mampu menyelamatkan, berusaha menyelamatkan masyarakat yang termasuk suka kuburan, para sarjana kuburan. Ini mampu kita upayakan untuk diselamatkan dari tabarukan. Mereka bertabarukan ke makam-makam palsu yang tidak keramat, tetapi dipoles, disulap seolah-olah makam keramat. Kemudian manfaat yang ketujuh, mampu menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari paham rasisme. Karena orang-orang awam menganggap bahwa rasnya orang Yaman itu lebih mulia, lebih agung. Padahal semua ras yang ada di Indonesia ini sama. Tidak ada rasnya orang Yaman yang lebih agung, lebih terhormat, tidak ada. Ini adalah beberapa manfaat mengikuti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Lalu apa manfaatnya mendukung Habaib Alwi? Silakan dijawab sendiri. Wallahu ta'ala.